Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek bucin dari kakak Muhammad Fatrahilah alias Bras Patah Bras Jatah nggih. Semoga sobat-sobat kakek bucin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya nggih. Amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, subscribe ya di channel kakak dan view video kakak sampai habis. Insya Allah video kakak akan bermanfaat untuk kalian semua nggih. Di sini kakak akan menjelaskan tentang dikalungi api karena enggan berzakat. Kak, kenapa kak dikalungi api karena enggan berzakat kak? Mereka untuk bertakziah ke rumah tetangganya. Mari kita ke rumah tetangga saya untuk mengucapkan takziah atas kematian saudaranya, kata Abu Sina kepada para tamunya. Sampai di sana mereka mendapati si tuan rumah dalam keadaan sedih. Ia selalu menangis dan merasa kesedihan yang amat mendalam. Abu Salib dan sahabat-sahabatnya berusaha menghibur dan membujuknya karena agar tidak menangis, tetapi usaha mereka sia-sia. Salah seorang sahabat Abu Syah berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kematian adalah suatu perkara yang pasti dijalani oleh setiap orang?" Ia menjawab, "Aku tahu tentang itu. Sesungguhnya bukan kematian saudaraku, tapi aku teramat sedih memikirkan siksa yang telah menimpa di alam kubur. Apakah engkau mengetahui perkara yang gaib?" Tanya yang lain. "Tidak, demi Allah, aku tidak memilih pengetahuan tentang itu. Hanya ketika aku menguburkan dan meratakan tanah di atasnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Waktu itu orang-orang telah pulang, sementara aku masih duduk di atas kuburnya. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari alam kubur. Mereka meninggalkanku seorang diri, menanggung siksa, padahal aku mengerjakan puasa dan salat." Suara rintihan betul-betul membuat menangis karena iba kepadanya. Lalu aku coba menggali kuburnya untuk mengetahui apa yang telah terjadi di dalamnya. Ternyata kuburnya dipenuhi dengan api dan di leher jasadnya, saudaraku, terdapat rantai yang membuat dari api. Karena kasihan kepadanya, aku berusaha untuk melepaskan rantai itu dari lehernya. Begitu kuulur tangan untuk membuka, tanganku terbakar. Lelaki itu kemudian menunjukkan tangannya yang masih hitam dan kulitnya yang mengupas karena jilatan api dari dalam kubur. Ia menerus cerita, "Aku kemudian kembali menimbun kubur di dalam itu seperti semula dan pulang dengan segera. Setiap aku teringat peristiwa itu, pasti air mataku menetes. Aku tidak bisa membayangkan betapa berat siksa kubur yang dialami oleh saudaraku itu." Semua orang mendengar kisah itu, termasuk Abu Syah, terdiam. Tak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Semua pikiran mengarah pada kondisi si mayat yang sudah dapat dipastikan amat tersiksa dengan keadaannya. Tiba-tiba Abu Syah bertanya, memecahkan kesunyian, "Katakanlah kepada kami apa yang telah dilakukan oleh saudaramu semasa hidupnya di dunia." Dia tidak pernah bersedih
Dia tidak pernah bersedia mengeluarkan zakat hartanya. Jawabnya singkat. Dengan jawaban itu, sahabat-sahabat antusias menyimpulkan tentang kebenaran ayat Al-Quran dan jangan sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah meneliti atas apa yang kamu kerjakan. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan yang amat pedih dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu sadar untuk mengeluarkan zakat dan harta yang telah dianugerahkan kepada kita. Kakak gak bosan-bosannya sobat-sobat untuk selalu mengingatkan kepada kalian, bertobatlah sebelum kalian terlambat. Semua orang berhak untuk menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak bertobat. Bertobatlah sebelum kalian wafat. Kebanyakan manusia itu terlena, sobat-sobat kakek buncin, bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita. Segala kemewahan anak istri tercinta akan ditinggal semua. Kasur empuk dan batang kulit diganti dengan tanah kubur yang sangat mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan beliau. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk sang kita, bekal kita di akhirat, sobat-sobat kakek bucin? Itu sebuah kisah dari kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe ya sobat-sobat kakek bucin. Demikian dari kakak Muhammad Fattahilah. Salam dari kakak Muhammad Fattahilah alias beras patah, beras jatah. Semoga sobat-sobat kakek bucin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek buncin.